Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang implementasi barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Kelompoknya di sini ada saya dan Nur Fadila, ada Alivia Metania Putri Wulandari, ada Agni Aulia, dan terakhir ada Dini Nur Septia. Baik, materi yang pertama itu ada barisan. Pengertian barisan adalah susunan bilangan yang diatur secara berurutan menurut suatu pola atau aturan tertentu. Setiap bilangan dalam barisan disebut sebagai suku. Urutan bilangan pada barisan biasanya dinotasikan dengan A1, A2, A3, dan selanjutnya. AN dengan A1 adalah suku pertama, A2 adalah suku kedua, dan seterusnya hingga suku ke N atau AN. Jenis-jenis barisan. Yang pertama, barisan aritmatematika. Barisan aritmatika adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai tambahan bilangan yang tetap. Bentuk suatu barisan dapat ditulis sebagai U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, dan UN. Dengan UN sama dengan suku ke N. Untuk menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung dikali B. Rumus untuk menentukan beda pada barisan aritmatika yaitu B sama dengan UN min UN min 1. Lalu yang kedua, barisan geometri. Barisan geometri adalah urutan bilangan di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio atau dilambangkan dengan R. Barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R dapat dituliskan A AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya. Kemudian AR N min 1. Rumus suku ke N atau AN adalah AN sama dengan A dikali R pangkat R min 1. Lalu yang ketiga, barisan Fibonacci. Merupakan urutan bilangan di mana setiap suku setelah dua suku pertama merupakan hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Barisan ini biasanya dimulai dari 0 dan 1 atau 1 dan 1, tergantung pada konvensi yang digunakan. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan UN-1 plus UN-2. Oke, kemudian ada contoh soal. Pada suatu barisan siswa SMK Bakti Persada, barisan paling depan diisi oleh 5 orang siswa. Barisan paling belakang 8 orang siswa, barisan berikutnya 11 orang siswa, dan seterusnya. Berapakah jumlah siswa pada barisan ke-10? Diketahui A-nya itu sama dengan 5, B-nya itu sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. UN-nya sama dengan 10. Ditanyakan UN-nya. Maka jawabannya yaitu rumusnya diketahui UN sama dengan A plus dalam kurung N kurang 1 kali B. U10 sama dengan 5 plus 10 kurang 1 kali 3. U10 sama dengan 5 plus 9 dikali 3. U10 sama dengan 5 tambah 27. Jadi U10-nya 32. Jadi jumlah siswa pada barisan ke-10 adalah 32 orang. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret. Deret bilangan merujuk pada jumlah dari susunan angka yang mengikuti pola tertentu.
baik itu dengan menambahkan angka secara tetap, seperti dalam deret aritmatika, maupun dengan mengalihkan angka menggunakan rasio yang konsisten, seperti dalam deret geometri. Jika suatu barisan terdiri atas elemen A1, A2, A3, titik-titik, AN, maka deret yang terbentuk dapat ditulis sebagai A1 ditambah A2 ditambah A3 titik-titik tambah AN. Selanjutnya jenis-jenis deret. Yang pertama ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah deret bilangan di mana setiap suku berturut-turut memiliki selisih tetap atau konstan. Jika suku pertama adalah A dan selisih atau beda antar suku adalah B, maka bentuk umum deret ini adalah A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah titik-titik ditambah A plus N-1 dikali B. Jumlah N suku pertama dari deret aritmatika dapat dihitung menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Selanjutnya yang kedua ada deret geometri. Deret geometri adalah deret bilangan di mana setiap suku diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut dengan rasio. Bentuk umum dari deret ini adalah A ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik-titik ditambah AR N pangkat N min 1. Jumlah N suku pertama dapat dihitung melalui rumus Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Itu untuk R tidak sama dengan 1. Untuk deret geometri tahingganya, Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Untuk R-nya kurang dari 1. Selanjutnya, deret tak hingga. Deret tak hingga merupakan deret yang terdiri dari jumlah suku yang tidak terbatas. Umumnya, deret ini dinyatakan dalam bentuk limit. Jika deret tersebut konvergen, jumlahnya mendekati nilai tertentu, maka nilai deret dapat dihitung. Terakhir ada deret Taylor dan Maclaurin. Deret Taylor merupakan bentuk khusus dari deret pangkat yang digunakan untuk mendekati fungsi fx di sekitar titik tertentu x sama dengan a dengan bentuk fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga f pangkat n a per n faktorial dikali x min a pangkat n. Sementara itu, deret Maclaurin adalah kasus khusus dari deret Taylor ketika a sama dengan 0. Nah, kemudian ada contoh soal di sebuah toko bahan bangunan terdapat tumpukan batu bata. Banyak batu bata pada tumpukan paling atas adalah 12 buah dan selalu bertambah 2 buah pada tumpukan di bawahnya. Jika terdapat 40 tumpukan batu bata dari tumpukan bagian atas sampai bawah dan harga setiap batu bata adalah Rp600, maka besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruhnya adalah. Nah, dari sini diketahui A-nya sama dengan 12, B-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 40, dan harga batu batanya sendiri Rp600. Nah, ditanya adalah S40-nya, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N kurang 1 dikali B. S40 sama dengan 40 per 2 dalam kurung 2 dalam kurung lagi 12 plus dalam kurung 40 kurang 1 dikali 2. S40 sama dengan 20 dalam kurung 24 plus 39 kali 2 sama dengan 20 dalam kurung 24 tambah 78 sama dengan 20 dikali 102. Maka hasilnya S40 adalah 2040. Maka total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruhnya adalah 2040 batu bata dikali Rp600, maka didapatkan hasilnya Rp1.224.000. Selanjutnya, kita bahas tentang implementasi barisan dan deret pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
Pada ilmu ekonomi, konsep baris dan deret aritmatika digunakan terkait dengan perhitungan-perhitungan yang dasarnya bunga tunggal. Contohnya perhitungan modal, tingkat suku bunga, dan angsuran. Nah, ini adalah tabel contoh penerapan barisan dan deret aritmatika dengan periode 1 hingga N, bunga I sama dengan I kali M0 dengan nilai modal M1 sama dengan M0 ditambah I hingga Mn sama dengan M0 ditambah N dikali I. Nilai modal tiap periode didasarkan pada kaidah barisan aritmatika, sehingga rumus nilai modal pada periode ke N yaitu Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I kali N. Dengan M0 adalah modal mula-mula, Mn adalah nilai modal pada periode ke N, I adalah presentasi bunga, dan N adalah periode pembungaan. Yang kedua, masih pada ilmu ekonomi, konsep baris dan deret geometri digunakan pada perhitungan yang dasarnya bunga majemuk seperti modal akhir, tingkat suku bunga, dan banyaknya periode pinjaman. Nah, ini adalah tabelnya dengan periode 1 hingga N, lalu modal periode ke N-nya adalah M0 hingga Mn dikurang 1, bunga periode ke N adalah I dikali M0 hingga I kali Mn min 1, dan nilai modal periode ke N adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N min 1. Nilai modal tiap periode didasarkan pada kaidah barisan geometri atau ukur, sehingga didapat rumus untuk nilai modal pada periode ke N, yaitu Mn, sama dengan M0 dikali 1 plus I dipangkatkan N. Dengan M0 adalah modal mula-mula, Mn adalah nilai modal pada periode ke N, I adalah persentase bunga, dan N adalah periode pembungaan. Selanjutnya, implementasi barisan dan deret juga pada pertumbuhan dan peluruhan atau penyusutan. Nah, yang pertama, pertumbuhan biasanya ditandai dengan nilai yang meningkat dengan presentasi yang tetap seiring berjalannya waktu. Nah, ini merupakan deret geometri naik atau divergen dengan rasio R lebih dari 1. Dengan rumus NT sama dengan N0 dikali 1 plus P pangkat T. N0 adalah nilai mula, NT adalah nilai setelah T periode, P adalah presentasi pertumbuhan per periode, dan T adalah periode. Selanjutnya, peluruhan atau penyusutan ditandai dengan nilai yang menurun dengan persentase yang tetap seiring berjalannya waktu. Merupakan deret geometri turun atau konvergen dengan rasio R kurang dari 0 dan kurang dari 1. NT sama dengan N0 dikali 1 min P pangkat T. Dengan N0 adalah nilai mula-mula, NT adalah nilai setelah T periode, P adalah presentasi pertumbuhan per periode, dan T adalah periode. Lalu yang keempat ada anuitas. Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu atau periode dalam jumlah yang tetap. Dengan rumus A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 plus I pangkat min 6, min N. Dengan keterangan A sama dengan nilai anuitas, M total pinjaman, I suku bunga per periode, N banyaknya anuitas atau periode. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.